Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisma Maulana, Podcast Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya alhamdulillah akan memaparkan materi ataupun tugas ujian praktek UAS konsep dasar pengelolaan rekam medis Podcast Kemenkes Tasikmalaya. Untuk materi yang saya sampaikan, waktu langsung saja. Yang pertama adalah acute care facility ataupun pelayanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit untuk pasien yang memiliki kondisi serius, tiba-tiba atau penyakit akut atau cedera dan atau yang harus dilakukan operasi tertentu. Jadi, acute care facility itu adalah pelayanan kesehatan yang secara tiba-tiba ataupun seperti penyakit yang akut atau cedera dan yang lain-lainnya yang harus melakukan operasi tertentu. Untuk contoh formulir ACS, namanya adalah formulir unit gawat darurat. Ini ada di Puskesmas Tepus 2, unit penggunaan unit acute care. Nah, di sini ada beberapa, bisa dilihat sama teman-teman, dari mulai identitas, nomor rekam medisnya, nama, tanggal lahir, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, alamat, terus ada lagi tanggal datang, jam, terus pengantar sendiri, keluarga, polisi ataupun yang lainnya, cara datang dengan kendaraan pribadi atau angkutan umum, ambulan dan yang lainnya. Ada juga rujukan, terus ada keterangan, terus ada lagi misalnya ditanya alergi, terus ada lagi penanggung jawab yang bayar itu misalnya pakai asuransi atau sendiri bisa. Di sini ada bedah dan membedah. Dan yang selanjutnya masih banyak lagi bisa ke bawah yang bisa teman-teman dilihat. Ya, ada pemeriksaan awal dan terus misalnya ada terakhir yaitu analisis. Yang selanjutnya yaitu long term care. Long term care itu terbagi jadi dua. Yang pertama adalah nursing home, fasilitas perawatan kesehatan untuk orang tua, pusat rehabilitasi dan perawatan yang dikelola oleh para tenaga medis yang profesional dan terlatih. Mereka menyediakan layanan medis yang diperlukan dari tenaga medis berlisensi. Yang selanjutnya ada home care, pelayanan medis dan non medis yang diberikan kepada pasien di rumah ya, sesuai judulnya home care. Yang selanjutnya adalah hospice care, merupakan fasilitas yang memberikan perawatan alternatif bagi pasien yang mendekati ajalnya dan keluarganya. Yang terlibat dalam hospice yaitu pasien sendiri, tenaga spiritual, tenaga sukarela, dan tenaga medis dari pihak hospice. Nah, selanjutnya, hospice care yaitu asuhan yang diberikan oleh provider pada seorang yang hidup dalam masyarakat untuk memberikan kesempatan istirahat bagi anggota keluarga yang biasanya memberikan perawatan. Perawatan ini dapat dibagi atas dua kategori, yaitu pelayanan di dalam rumah dan pelayanan di luar pasien. Nah, ini adalah contoh dari formulir LCT-nya. Nama formulirnya yaitu Home Care Lansia, Puskesmas Paduraksa, Kabupaten Pamalang, unit penggunaan unit long term care. Hampir semuanya umum tentang formulir yang mulai dari identitas, penanggung jawab, riwayat kesehatan, kayak seperti itu, pemeriksaan fisik dan pengajian. Di sini ada pengkajian head to yaitu kepala, mata, hidung, itu diperiksa dari mulai misalnya kebersihan, kotoran, dan keluhan. Itu diperiksa di contoh formulir seperti jadi di sini juga penanggung jawab lansia atau keluarga. Jadi terkhusus oleh untuk lansia atau yang lanjut usia. Mental care yaitu menyediakan layanan kesehatan mental dalam perawatan kesehatan primer melibatkan mendiagnosis dan mengobati orang dengan gangguan mental. Nah, ini jadi berhubungan dengan mental ya teman-teman. Jadi pelayanan kesehatan yang bukan mental. Pendokumentasian rekam medis pada mental health care yaitu adalah pekerjaan mencatat atau merekam peristiwa dan objek maupun aktivitas pemberian jasa pelayanan yang dianggap berharga dan penting pada kasus kesehatan jiwa. Itu untuk mental care. Contoh formulir mental care di sini ada pengajian keperawatan kesehatan jiwa,
ada di sini dari mulai ruangan, tanggal dirawat, misalnya 12 Februari di sini, identitas klien atau Tuan A, umur berapa, nomor rekening berapa, alasan masuknya di sini misalnya rasa sedih yang berkepanjangan karena di PHK dari kerjaannya, itu kan menyangkut mental, jadi depresi ataupun hal-hal yang lainnya. Yang selanjutnya itu faktor predisposisi, mohon maaf ya. Ini faktor predisposisi, yaitu misalnya pernah mengalami gangguan jiwa di saat masa lalu, misalnya ya atau tidak. Yang selanjutnya yaitu pengobatan sebelum berhasil, kurang berhasil, dan tidak berhasil, misalnya ya. Yang selanjutnya lagi trauma, apakah akibat trauma, terus pelaku, usia korban saksi misalnya aniaya fisik, seksual, penolakan ataupun kekerasan dalam keluarga. Tidak kriminal. Jelaskan kirim tidak, mohon maaf, jelaskan klien tidak mengalami trauma. Yang itu ya misalnya jadi si kliennya mengalami trauma atau tidak trauma. Yang keempat, anggota keluarganya ada yang gangguan jiwa atau tidak. Takutnya nanti ada keturunan, misalnya keturunan dari keluarga. Kalau ada hubungan keluarganya seperti apa, gejalanya seperti apa, riwayat pengobatannya seperti apa, dan terus klien tidak mempunyai keluarga yang gangguan jiwa misalnya. Yang kelima yaitu pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, kan tadi di atas yaitu rasa sedih yang berkepanjangan. Nah di sini dituliskan 1 bulan yang lalu di PHK dari pekerjaannya. Nah ini adalah ada beberapa kolom kecil-kecil di sana, yaitu masalah keperawatan, perubahan pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berluka, pasti berupa di fungsional, respon pasca trauma, sindrom trauma pemerkosaan, misalnya risiko tinggi dan lain. Itu untuk contoh formulir Medicare. Nah ini ada lagi misalnya pengajian keperawatan kesehatan jiwa. Hampir sama seperti yang tadi, di sini ada identitas, alasan masuk, faktor predisposisi, pernah mengalami atau tidak gangguan jiwa, perubahan pengobatan sebelumnya berhasil, kurang berhasil atau tidak berhasil. Yang selanjutnya nih fisik, seksual, penolakan ataupun kekerasan dalam keluarga dan yang lainnya. Jelaskan nomor 1 dan nomor 2. Jadi ada rangkuman dari nomor 1 sampai nomor 2. Yang selanjutnya yaitu masalah perawatan seperti apa, adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, ya atau tidak, hubungan keluarga, gejala, riwayat, dan yang lainnya. Masalah keperawatan di akhirnya ada rangkuman. Rehabilitasi care adalah perawatan yang membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang maksimal. Tidak hanya memerlukan tindakan medis khusus, tapi juga membutuhkan sikap simpati. Lanjutannya, yaitu untuk kontrol data perlu diperhatikan bahwa butir 1 medis, butir 2 fisioterapi, butir 3 okupasioterapi, butir 4 terapi wicara, butir 5 yaitu psikologi, butir 6 sosial medis, butir 7 otrotik prospektif, yang selanjutnya buku petunjuk pengisian, pengelolaan, dan penyediaan data rumah sakit 2005. Itu diambil dari itu. Yang selanjutnya rehabilitasi care untuk pelayanan rehabilitasi yang memerlukan perawatan untuk jangka waktu lama. Usia penderita cacat akibat faktor keturunan, kecelakaan, atau cedera lainnya. Usia seumur hidup. Jadi yang mengalami kecacatan ini tidak bisa tidak bisa disembuhkan secara sempurna gitu. Jadi yang seumur hidup, yang membutuhkan bantuan dan latihan keseharian yang lebih banyak seperti pendidikan dasar, latihan kerja, dan lain-lain, rawat jalan, dan rawat inap. Nah, ini adalah contoh formulir rehabilitasi care. Nama formulirnya yaitu Aransemen Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Umum Daerah Embuk Fatimah, Kota Batam. Unit penggunaannya yaitu rehabilitasi care. Bisa dilihat teman-teman. Di sini ada keluhan utama. Yang kedua, riwayat penyakit sekarang. Yang selanjutnya, riwayat penyakit dahulu. Contohnya ada apa di sini? Penyakit paru, misalnya asma, stroke, ataupun yang selanjutnya riwayat pengobatan, termasuk obat yang sering dikonsumsi. Nama obatnya apa? Dosis waktu penggunaannya.
Yang kelima, riwayat penyakit keluarga, takutnya ada misalnya riwayat penyakit keluarganya apa, ada hipertensi misalnya, kencing manis, jantung, asma, dan yang lainnya. Diagnosa khususnya apa, diagnosa fungsionalnya apa. Yang selanjutnya yaitu daftar masalah kedokteran dan rehabilitasi. Misalnya di sini ada mobilisasi, ada itu selanjutnya komunikasi, psikologi, sosial ekonomi misalnya, dan lain-lain. Nah, di sini ada yang membedakan dari yang lain juga. Di sini ada kolom di bawahnya yaitu misalnya pergerakan sendi seperti apa ataupun keluhan otot seperti apa. Dari mulai siku, pergelangan tangan, eh, jari-jari tangan, tip dan lain-lain. Oke. Terima kasih untuk penyampaian hari ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen maupun sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan dan ada kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran hanya datang dari Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.